transkripsi sintesis protein. Perkenalkan, nama saya Nikita Nela Sabrina Delis. Saya Sultan Ramadhano. Saya Ulma Syarita. Saya Siti Natasha. Saya Jakarta Langka. Saya Rana Pratama. Saya dari Pemda Rajman. Saya kenal saya Ramadhana. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita kenalan dulu yuk sama sintesis protein. Nah, sintesis protein yaitu proses yang dilakukan sebelum pembelahan sel, yaitu pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat DNA. Nah, sintesis protein bertujuan untuk menghasilkan segala sesuatu dalam sel menjadi 2 kali lipat untuk keperluan pembelahan sel. Nah, pada sintesis protein kan tadi ada istilah penyalinan kode gen. Nah, ini tuh diartikan sebagai pembentukan DNA atau RNA baru yang memiliki basa nitrogen yang berlawanan. Nah, tahap sintesis protein terdiri dari tahap ada 2, yaitu tahap transkripsi, yaitu pembentukan mRNA oleh DNA sense di inti sel atau nukleus. Dan yang kedua, tahap translasi, yaitu tahap penerjemahan mRNA oleh tRNA di sitoplasma. Nah, kita bahas ya, yang pertama ada tahap transkripsi. Apa sih tahap transkripsi? Nah, tahap transkripsi yaitu proses ini terjadi di mana enzim menggunakan salah satu helai DNA dalam gen sebagai template untuk menghasilkan mRNA yang nantinya akan kita sebut sebagai RNA duta ya. Nah, untuk melakukan ini adanya bantuan tuh dari si RNA polimerase. Nah, lebih lengkapnya kita saksikan simulasi proses terjadinya transkripsi yuk. Nah, teman-teman, pada tahap transkripsi ini ada 2 barisan nih. Yang pertama, barisan depan dan barisan belakang. Nah, barisan depan itu adalah barisan para DNA antisense yang terdiri dari 3 aksen TAC, TTC, GAC, GCT, CAG, dan ACT 5 aksen. Nah, di barisan belakang ada barisan para DNA sense yang terdiri dari 5 aksen ATG, AAG, CTG, CGA, GTC, TGA 3 aksen. Nah, pada part ini teman-teman adanya ikatan double helix DNA antisense dan DNA sense. Nah, dia ini berikatan teman-teman. Nah, ketika lagi berikatan, datanglah RNA polimerase. Nah, mereka datang tuh. Nah, mereka datang itu bertujuan untuk membantu dan mempercepat proses pembuatan RNA duta. Nah, datangnya RNA polimerase ini membuat ikatan double helix antara DNA antisense dan DNA sense itu terlepas. Nah, pada part ini akhirnya DNA sense mentranskripsikan kode gen si RNA duta untuk melakukan proses translasi yang akan terjadi di sitoplasma. Nah, akhirnya setelah RNA duta selesai, dia meninggalkan nukleus untuk menuju ke sitoplasma. Setelah si RNA duta pergi, akhirnya DNA antisense kembali berikatan lagi dengan DNA sense. Nah, kan kemudian lanjut tuh ke tahap selanjutnya. Tapi kita kenalan dulu yuk ke tahap translasi. Nah, tahap translasi itu tahap kedua dan tahap terakhir dalam proses sintesis protein. Nah, proses translasi ini adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian-rangkaian asam amino yang tersusun. Nah, proses translasi ini juga proses yang menghubungkan gen ke protein. Nah, pada tahap ini terdapat ribosom unit kecil yang ada di depan tuh teman-teman. Nah, pada proses ini kan akhirnya duta RNA sampaikan ke sitoplasma. Nah, pada proses translasi ini itu tuh mulai tuh kodon AUG berikatan dengan UAC. Lalu kodon AAG berikatan dengan UUC. Kodon CUG berikatan dengan GAC. Kodon GCU berikatan dengan CGA. Kodon GUC berikatan dengan CAG. Dan kodon UGA berikatan dengan ACU. Nah, masing-masing kodon yang berikatan itu menghasilkan, yang pertama itu kodon AUG yang berikatan UAC menghasilkan asam amino metionin. Lalu yang AAG dengan UUC menghasilkan asam amino lisin. Yang CUG dan GAC menghasilkan asam amino leusin. Lalu kodon GCU dan CGA itu kan menghasilkan asam amino arigin. Lalu selanjutnya kodon GUC yang berikatan CAG menghasilkan asam amino valin.
dan kodon UGA yang berikatan ACU menghasilkan kodon stop. Nah, kemudian asam amino yang menghasilkan hasil dari ikatan kodon tersebut mundur ke belakang dan membuat yang namanya rantai asam amino. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menyaksikan.